ini terdiri dari 8 digit huruf dan angka, dan huruf awal diawali dengan huruf besar. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat user ID, password, kemudian menginput alamat email. Dan referral code ini nanti dapat dari pegawainya. Misalnya yang memperkenalkan MDIN ini customer service, maka nanti kita mendapatkan referral code dari customer service. Kalau kita dapatnya dari RM funding, nanti kita pakai referral code-nya dari RM funding-nya itu. Kemudian nanti langkah selanjutnya yaitu membuat PIN 6 digit, itu bisa disesuaikan dengan PIN ATM juga biar memudahkan. Kemudian saya praktekkan. Untuk ini tampilan dari MDIN-nya. Nah, kalau daftar bisa di sini. Ini tadi yang langkah-langkah untuk daftar, ada rekening, verifikasi, user ID, kemudian membuat PIN. Karena saya kemarin sudah daftar, jadi bisa langsung login. Sebelum login, Atika di sini akan memperkenalkan fitur-fitur yang ada pada MDIN ini. Di sini ada informasi terkait dengan produk dan layanan. Ada produk tabungan, pembiayaan, dan lokasi ATM dan cabang. Kemudian di sini terdapat info-info promo. Bisa Bapak dan teman-teman lihat. Kemudian dalam aplikasi MDIN ini juga terdapat konten Islami. Terdapat jadwal sholat, kemudian arah kiblat, dan juga kalkulator zakat. Kemudian ada pembayaran kris. Ini nantinya bisa digunakan untuk melakukan pembayaran. Kemudian, jika nasabah ingin mengetahui informasi mutasi rekening, bisa juga dilakukan pada aplikasi MDIN ini. Salah satu kelebihan dari aplikasi MDIN ini adalah tidak ada biaya administrasi untuk melakukan transaksi cek mutasi. Ada beberapa tahap untuk mengecek mutasi, bisa sebelumnya login dulu. Karena Atika sudah login, jadi bisa mengklik tombol titik 3 ini. Nah, nanti di sini kita bisa melihat mutasi rekening dari kemarin karena pembukaannya bulan Februari, jadi di sini hanya ada bulan Februari. Ini untuk mutasi rekeningnya. Dan ini bulan Maret. Dan kelebihannya dalam MDIN ini untuk mengecek mutasi rekening ini kita tidak perlu dikenai biaya administrasi. Kemudian untuk transfer bisa klik transfer dana. Nah, kemudian pilih penerima. Nanti di sini kita bisa menyertakan nama bank, misalnya Bank Muamalat Indonesia. Nah, nanti ada nomor rekeningnya. Karena di sini Atika sudah melakukan beberapa kali transfer, di nama rekening penerimanya sudah tercatat. Kemudian untuk transfer terjadwalnya bisa dipilih di sini, di tampilan jadwal transfer, bisa berulang harian, atau dipilih mingguan, atau bisa juga bulanan. Kemudian nanti ditetapkan tanggalnya, misalnya dari tanggal 1, kemudian sampai misalnya bulan Mei tahun 2021 dan berakhirnya Juni. Seperti itu. Terus nanti dilanjutkan, kemudian nanti kita memasukkan PIN. PIN ini nanti memasukkan 2 digit dari PIN kita, dan itu secara random biasanya. Kemudian nasabah juga bisa melakukan bayar dan top up.
Di sini ada telekomunikasi, utilitas publik, uang elektronik, tiket, dan donasi. Di sini ada pembayaran pulsa misalnya. Nah, nasabah bisa langsung memasukkan nomor telepon, kemudian memilih nominal dan jadwal transaksi. Ini bisa menggunakan jadwal berulang juga. Sama seperti ketika ingin mentransfer rekening. Kemudian untuk pembayaran listrik PLN biasanya. Nah, ini juga bisa menggunakan transaksi berulang. Nah, jadi nasabah tinggal menetapkan tanggal pembayaran sama misalnya tanggal 2 untuk bulan Mei dan berakhirnya Juni. Jadi ini nanti untuk pembayaran 1 bulan. Mungkin itu saja Bapak yang dapat Atika sampaikan. Ya, terima kasih Mbak Atika ya. Yeah. Yang ingin saya tanyakan Mbak Atika, yang pertama, judulnya sampean itu tentang apa proposalnya itu? Mekanisme produk e-banking pada bank Mekanisme muamalat produk e-banking. Mekanisme produk e-banking. Yeah. Ya, saya ingin tanya bagaimana sih mekanisme untuk tadi nggak tahu udah dijelaskan belum, kayaknya sih belum. Mekanisme kalau mau nasabah ingin untuk bisa e-banking gimana? Oh, untuk e-banking Prosedurnya misalkan saya nasabah baru ingin ngurus e-banking supaya dapat e-banking di muamalah, gimana prosedurnya? Oke Bapak, kalau untuk e-banking sendiri ini langkah-langkahnya mudah sekali. Kita hanya perlu menjadi nasabah bank muamalat, kemudian memiliki kartu share debit dan memiliki buku tabungan. Kemudian untuk MDIN-nya ini nanti bisa di-download di aplikasi Google Play Store. Sudah saya sebutkan tadi. Kemudian untuk IB muamalat, internet banking muamalat, kemudian salam muamalat, itu nasabah bisa langsung menghubungi. Seperti misalnya IB muamalat ini nanti, ini belum Atika jelaskan tadi, untuk yang IB muamalatnya itu nanti ada link Bapak, jadi kita bisa login dan memasukkan username, baru kita bisa mengoperasikannya. Tapi sebelumnya kita harus terdaftar menjadi nasabah dari bank muamalat terlebih dahulu. Kita bisa mengoperasikan sebelum menjadi nasabah, namun kita tidak bisa login karena untuk internet bankingnya dan semua aplikasi e-banking ini memiliki username Bapak. Kecuali untuk salam muamalat ini baru bisa digunakan untuk semua, walaupun itu belum menjadi nasabah, karena ini menggunakan telepon seluler, seperti itu Bapak. Kamu selama di sana itu apa yang kamu lakukan selama 3 minggu di sana itu? Pernah menjadi apa? Apakah khusus kamu ada di mobile bankingnya apa gimana? Enggak Bapak, biasanya kita membantu customer service. Misalnya setiap hari terkadang meminta tugas. Terkadang juga membantu nasabah untuk mendaftarkan MDIN-nya itu tadi Bapak, jika ada nasabah baru nanti saya bantu untuk login MDIN-nya itu, karena setiap nasabah ini diwajibkan untuk mempunyai MDIN. Selama magang, kamu berapa orang yang sudah kamu bantu? Untuk nasabahnya sendiri sekitar 5 orang, karena di situ memang sepi nasabah Bapak. Tapi ditambah juga kemarin membantu teman-teman untuk login juga ke MDIN. Terus apa itu namanya? Kesan apa yang kamu dapatkan selama kamu magang di Bank Muamalat? Banyak ilmu baru sih Bapak, kayak
Saya juga sangat bersyukur karena bisa langsung diberi kesempatan berinteraksi sama nasabah secara langsung, baik itu nasabah harian maupun nasabah tetap. Jadi di situ saya berinteraksi secara langsung untuk pendaftaran MBIN kan, dan di situ juga saya menanyakan kepada nasabah bagaimana kepuasan atas pelayanan bank muamalat tersebut, dan mereka cukup puas, dan dengan kehadiran saya mereka juga merasa sangat terbantu, apalagi kebanyakan nasabah ini bukan remaja lagi ya Bapak, jadi untuk mengoperasikan smartphone ini lumayan kesusahan. Jadi dengan hadirnya kami di sini sangat bermanfaat sekali, bukan hanya dalam diri saya sendiri juga ilmu yang saya dapatkan dari ibu dan kakak saya bisa saya salurkan secara langsung kepada nasabah dan masyarakat. Terakhir, Iya Bapak. ada nggak kesesuaian selama kamu yang ada di magang itu dengan teori yang kamu pelajari selama di kampus? Dan apakah kamu menemukan hal yang berbeda atau yang tidak ada di dalam teori yang sudah dilakukan di bank muamalah yang kamu tempati sebagai magang ini? Oh, satu lagi. Tolong jelaskan akad yang digunakan di dalam operasional mobile banking itu. Oke Bapak, untuk kesesuaiannya itu sudah sesuai Bapak menurut saya. Cuma hanya saja dalam penjualan produk e-banking di bank muamalat ini tidak sepenuhnya terjual. Jadi hanya ada 5 yang memang benar-benar itu produknya terjual. Kemudian untuk akadnya sendiri ini untuk yang H2H ini menggunakan akad sewa. Terus kemudian untuk yang lainnya ini menggunakan akad mudharabah. Yang mudharabah itu yang mana? Yang untuk nanti akadnya itu di pembukaan tabungannya Bapak, karena ini kan cuma aplikasi. Nah, Jadi yang saya tanyakan di mobilnya, di mobile bankingnya itu menggunakan akad apa? Kalau di mobile bankingnya ini nggak ada akadnya Bapak, cuma untuk yang H2H itu ada akad sewa aplikasi, tapi nanti itu yang melaksanakan akad bukan dari bank muamalat, melainkan vendor yang melakukan akadnya, karena dalam H2H ini ada 3 Bapak, jadi bank muamalat ini hanya menjembatani, hanya meminjamkan aplikasi gitu Bapak. Karena H2H ini merupakan kerjasama antara vendor gitu. Masa nggak ada akadnya? Padahal di mobile banking tadi kamu tuh jelasin orang transfer, orang membeli pulsa, orang bayar IndiHome. Masa itu nggak ada akadnya semua itu? Padahal kalau di teori kan ada kan, setiap transaksi ekonomi pasti kalau di dalam Islam ada akadnya kan gitu. Nah, di sana ada akadnya nggak? Oh, okay. Untuk yang MBIN itu nggak ada akadnya Bapak, nggak dijelaskan nggak ada akadnya. Untuk satu halnya itu baru dijelaskan akadnya seperti itu Bapak. Nah, jadi nanti harus di ini ya, tambahi sama kamu sebagai tambahan kira-kira di dalam jasa aplikasi M-Banking itu di sana itu secara otomatis ada akad apa saja di sana. Misalkan transfer itu akadnya apa? Beli pulsa, kan ada kan di dalamnya mau beli pulsa di muamalah? Iya. Kan otomatis kamu beli pulsa 5.000 tiba-tiba biaya 1.500. Nah, itu akad apa? Masa nggak ada akadnya? Nah, itu kira-kira di dalam mobile banking nanti
kalau ditanyakan boleh, kalau enggak ya analisa kamu kira-kira akadnya di sana itu di dalam mobile banking itu apa saja. Akad jasa, akad jual beli, akad wakalah, terus akad apa yang sekiranya itu di sana. Makanya tadi ketika kamu ngomong akad mudhoroba, kok bisa ada akad mudhoroba di dalam mobile banking? Nah, makanya saya ternyata akad mudhoroba itu ada di dalam ketika pembukaan tabungan. Ya, jadi ini nanti coba dianalisa supaya kamu juga tahu bahwa oh iya ada kesesuaian akad di situ. Apa itu antara akad-akad yang digunakan. Jangan-jangan nanti ketika memberi aplikasi juga nggak tahu, jual beli nggak ada akadnya, ini nggak ada akadnya. Jadi ini nanti apa temuannya di situ ya. Gitu Mbak Novi ya. Oke, Bapak. Saya kira ini aja saya Mbak Novi, saya serahkan kembali ke Pak Daruji. Oke, lanjut. Kayaknya Pak Daruji masih bikin kopi. Monggo lanjut Mbak siapa? Mbak Nur atau Mbak Fitro, silakan. Ini saya tetap di sini atau keluar, Bapak? Keluar enggak apa-apa. Ya. Terima kasih, Bapak. Nanti keluarnya nunggu Pak Daruji aja. Oh, nggih. Keluarnya nunggu Pak Daruji aja. Kan nggak enak tadi ada Pak Daruji terus ininya ya. Selanjutnya monggo Mbak Fitro atau Mbak Nur, silahkan. Selanjutnya saya Bapak.